Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Salafiatin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Medeni 1 Kabupaten Demak. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti diantaranya disiplin positif, memahami perilaku motivasi manusia terkait dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin dengan mengajarkan kepada murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, maupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri murid masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman atau pemberian penghargaan yang berlebihan sehingga dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru bertindak sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan memudahkan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak. Budaya positif dapat terwujud bila mana seorang guru mempunyai nilai guru penggerak, antara lain mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Budaya positif juga bisa terwujud dengan mendorong kolaborasi antara warga sekolah, adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dilaksanakan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep inti tersebut harus dihayati dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan diimbaskan kepada rekan sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi tindakan manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan bisa bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa selama ini posisi kontrol yang saya terapkan sebagai teman, bahkan kadang penghukum. Seharusnya dalam menangani masalah, saya memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang sering terlambat datang ke sekolah dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat antusias untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang baik menurut saya adalah sudah mulai terlihat motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah guru harus memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah yang dialami murid. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya terapkan adalah sebagai teman dan kadang sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu diliputi rasa bersalah ketika harus memberikan hukuman pada murid yang melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan memahami akan pentingnya komunikasi yang baik dan efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah, dengan menanyakan alasan mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut.
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah kolaborasi antara pihak sekolah dengan wali murid, agar budaya positif tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga dilakukan di rumah, sehingga bisa menjadi kebiasaan atau karakter murid dimanapun mereka berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.